Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bagus Habibi, NPM 233510427 dari kelas 6E. Di sini saya akan menjelaskan memahami bagaimana aplikasi kita bisa dideploy. Di mana di sini saya akan menjelaskan apa itu deployment, ada pengertiannya, tujuannya, dan jenis-jenisnya. Deployment adalah proses penerapan atau penempatan suatu aplikasi, sistem, solusi, atau teknologi ke dalam lingkungan operasional yang sesungguhnya setelah melalui tahap pengembangan development. Proses deployment melibatkan penempatan aplikasi atau sistem ke dalam lingkungan produksi atau operasional yang biasanya berbeda dari lingkungan pengembangan atau pengujian. Di mana di sini pada gambar di mana pertama-tama ada developer menciptakan aplikasinya, lalu ke QA atau testernya, lalu selanjutnya masuk ke user. Di mana di sini tujuan deployment secara keseluruhan, tujuan utama dari deployment adalah membuat aplikasi atau sistem tersedia untuk pengguna akhir, sehingga mereka dapat memanfaatkannya sesuai dengan kebutuhan. End user di sini dapat beragam sesuai dengan tujuan awal dari pengembangan sistem tersebut. Misalnya, ada aplikasi yang hanya digunakan oleh bagian internal perusahaan, tetapi ada pula aplikasi yang harus dapat diakses oleh publik. Deployment melibatkan serangkaian tindakan yang terencana dengan baik untuk memastikan bahwa aplikasi atau sistem yang telah dibuat dapat beroperasi dengan lancar dan memberikan nilai tambah yang signifikan bagi pengguna dan bisnis yang menggunakan sistem tersebut. Lalu masuk ke proses deployment. Proses deployment melibatkan serangkaian langkah yang harus diikuti dengan cermat untuk memastikan bahwa aplikasi atau sistem dapat digunakan dan beroperasi dengan baik untuk mencapai tujuan dan fungsi yang diharapkan. Di mana di sini ada beberapa langkah umum yang dilakukan pada proses deployment. Pertama, persiapan. Persiapan adalah langkah awal dalam proses deployment yang melibatkan peninjauan final dari aplikasi atau sistem yang akan dideploy. Pada tahap ini, kita harus menyiapkan kode sumber yang akan dideploy dan memperhatikan library, file konfigurasi, serta resource lainnya yang dibutuhkan oleh aplikasi agar dapat bekerja sebagaimana semestinya. Tiap kasus mungkin dapat berbeda. Misalnya ada bahasa pemrograman atau platform yang memerlukan compiling atau bundling, ada pula yang tidak memerlukan dan cukup menyiapkan source code saja. Lalu pengujian. Sebelum melakukan deployment ke lingkungan produksi, aplikasi sistem harus menjalankan serangkaian pengujian pada lingkungan yang cukup identik untuk memastikan bahwa sistem berfungsi dengan baik. Pengujian ini dapat mencakup pengujian fungsional, pengujian integrasi, pengujian kinerja, dan lain-lain. Developer harus meninjau hasil pengujian dan memperbaiki bug atau kesalahan apapun sebelum melanjutkan ke tahapan selanjutnya. Lalu selanjutnya ada konfigurasi. Konfigurasi lingkungan produksi dilakukan untuk memastikan bahwa semua komponen aplikasi atau sistem dikonfigurasi dengan benar sesuai dengan kebutuhan produksi. Ini termasuk memilih lingkungan database, server, jaringan, dan layanan terkait lainnya yang mendukung jalannya sistem. Skala bisnis yang diperlukan, misalnya kita memilih apakah akan menggunakan layanan shared hosting atau virtual private server atau VPS. Pada tahap ini, kita juga perlu mempertimbangkan potensi kendala atau keterbatasan seperti anggaran, sumber daya, atau kebutuhan infrastruktur. Jika menggunakan layanan pihak ketiga, kamu juga perlu mempertimbangkan skema pembayaran, dukungan konsumen, serta kebijakan-kebijakan seperti privasi, perpajakan, dan kepatuhan terhadap regulasi nasional ataupun internasional. Yang pertama yaitu instalasi. Setelah seluruhnya siap, langkah selanjutnya adalah instalasi, yaitu menempatkan dan menjalankan aplikasi di environment yang telah direncanakan. Tidak lupa mengintegrasikan seluruh layanan yang diperlukan. Untuk membantu melakukan proses instalasi, umumnya kita akan menggunakan beberapa tools untuk dapat mempermudah dan mempercepat proses deployment seperti GitHub Action, Jenkins, Travis CI, dan sebagainya. Lalu selanjutnya pemeliharaan. Setelah aplikasi sistem dideploy, pemeliharaan dan pemantauan secara rutin dilakukan untuk memastikan bahwa sistem tetap beroperasi dengan baik di lingkungan produksi. Ini termasuk pemantauan kinerja, penanganan masalah yang muncul, dan penerapan pembaruan atau perbaikan jika diperlukan. Di sini kita akan sering memperhatikan feedback dari end user mengenai aplikasi atau sistem yang kemudian dapat dijadikan acuan untuk pengembangan atau perbaikan berikutnya. Lalu ada pengukuran kinerja. Pengukuran kinerja dilakukan untuk mengevaluasi sejauh mana mereka memenuhi tujuan dan kebutuhan bisnis.
juga kepuasan dari pengguna akhir. Ini dapat mencakup pemantauan waktu respons, penggunaan sumber daya, dan Key Performance Indicator atau KPI lainnya. Ini juga akan menjadi acuan untuk pengembangan dan perbaikan di kemudian hari. Lalu selanjutnya ada dokumentasi. Pembuatan dokumentasi yang komprehensif tentang aplikasi atau sistem yang telah dideploy disiapkan untuk memberikan panduan kepada end user ataupun tim teknis yang bertanggung jawab atas pemeliharaan dan pengembangan aplikasi untuk selanjutnya. Backup dan disaster recovery. Langkah terakhir adalah membuat pengaturan pencadangan reguler dan rencana pemulihan bencana untuk melindungi data dan aplikasi dari kehilangan atau kerusakan yang tidak terduga, termasuk juga kerusakan yang disebabkan oleh infrastruktur yang terganggu ataupun yang disebabkan serangan cyber. Lalu di sini ada jenis-jenis deployment. Yang pertama ada on-premise deployment. Lalu yang kedua cloud deployment, yang ketiga container deployment, yang keempat serverless deployment, yang kelima hybrid deployment. Lalu ada strategi deployment, yang pertama ada blueprint deployment, rolling deployment, lalu ada canary deployment, lalu ada A/B testing, lalu ada fitur toggle, DevOps. Baik, di sini saya akan memperlihatkan bagaimana cara mendeploynya. Pertama-tama di sini kita buka GitHub, di mana saya akan ambil dari Git saya. Lalu untuk deploy di sini saya menggunakan Vercel. Repository saya. Terus contohnya di sini ada repository gadget check AI. Kita salin linknya. Lalu kita masuk ke Vercel. Di sini kita copy saja.
Ini bisa teman-teman lihat di sini. Nah, di sini ada project-project saya. Kita sini bisa saya deploy semuanya. Contoh kita project tadi mana kita coba PDK ya. Di sini websitenya tentang kos-kosanku dengan judul kosku. Nah, di mana statusnya di sini ready. Jika kita mendeploy, kita langsung bisa deploy saja. Ini ada domainnya. Di mana sini sudah saya deploy. Kita bisa langsung masuk ke linknya. Nah, kita masuk, bisa teman-teman lihat di sini website yang sudah saya deploy. Ini tentang kos-kosan, di mana di sini ada fitur cari kos tentang kami kontak login.com. Pada di sini ada jenis kosnya, lalu kita bisa juga mencari, lalu bisa login sebagai admin, sini saya sebagai admin. Baik, sekian penjelasan saya mengenai deployment. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi